Baik ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga limpahan-limpahannya kepada kita semua. Dan kemudian tak lupa selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Baik ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita terkait dengan pendidikan anak, antara tanggung jawab orang tua dan peran sekolah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyepakati bahwa pendidikan anak itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah. Menyekolahkan anak itu merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua, sehingga sekolah itu berperan. Sehingga jangan dibalik, pada hari ini sekolah bertanggung jawab untuk pendidikan anak, orang tua yang hanya berperan. Itu pun terkadang tanggung jawabnya sekolah, perannya juga sekolah. Orang tuanya peran nggak ada, apapun nggak ada. Yang ada cuma satu, apa? Bayar SPP, mentok saja, selebihnya ada. Nah, dalam Al-Quran ayat ke-28 di surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha ajrun 'azim. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya ketahuilah bahwa annama amwalukum, sesungguhnya harta-harta yang Allah berikan kepada kalian, wa auladukum, dan juga anak-anak kalian miliki itu, dia apa? Fitnah. Dia itu adalah ujian. Nah, yang namanya ujian itu harus lulus kan, diuji. Walaupun tidak punya anak juga ujian. Nah, maka di sini bagi ibu-ibu yang mungkin ya Allah takdirkan tidak memiliki keturunan, jangan mengira saya sedang diuji. Yang punya anak juga diuji. Dua-dua diuji. Kita sering merasakan kalau nggak punya itu ujian, kalau punya itu nikmat. Salah itu. Jadi kalau kita dikasih oleh Allah anak, itu ujian. Tak ada anak juga ujian. Dikasih harta, ujian. Tak ada harta juga ujian. Biasanya orang pahami gimana? Kalau nggak punya harta itu ujian, kalau punya harta nikmat. Sakit ujian, sehat, nah, kan? Sakit ujian juga. Jadi semua kita sedang diuji, tak terkecuali. Cuman ada ujiannya berupa kenikmatan. Tapi jangan salah, itu juga ujian. Nah, di sini amwalukum wa auladukum disebut sebagai fitnah, ujian. Maka berhati-hatilah ya. Nah, di sini tak perlu lagi kita berkecil hati, Bu, ketika melihat orang lebih banyak hartanya daripada kita. Kenapa? Karena dia sedang diuji, saya juga sedang diuji. Yang susah itu ketika kita menganggap orang yang punya banyak harta itu mendapatkan kenikmatan, disayang sama Allah, sementara saya yang tidak punya harta sedang diuji. Itu bahaya itu. Jadi merasa sayalah orang yang paling banyak diuji di dunia ini. Orang lain hanya mendapatkan nikmat saja. Nah, ujian dari anak itu ada satu kalimat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Didiklah anakmu, ya, karena kita akan ditanya. Yang namanya ujian itu akan ditanya. Ditanya tentang anakmu pada hari kiamat. Apa yang telah engkau lakukan? Bukan hasilnya ya, apa yang telah kita usahakan. Dan anak kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang baktinya dan ketaatannya kepadamu. Jadi kita itu semua punya wilayah masing-masing nanti, Bu. Kita hari ini yang punya keturunan, maka kita akan ditanya tentang anak kita. Dan semua kita pasti punya
ayah dan ibu, kita juga akan ditanya tentang bakti kita kepada mereka berdua. Jadi semua kita tidak terlepas dari yang namanya pertanyaan. Maka di sini boleh dikatakan bagi kita yang tidak Allah takdirkan, yang Allah takdirkan tidak punya anak, maka ini bisa jadi satu kemudahan. Tak ditanya masalah anaknya, oh nggak punya anak, ya nggak punya anak. Maka kalau kita berpikir ke akhirat, semua yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik, tergantung pada diri kita. Ya. Kemudian kita juga sudah bahas kemarin fenomena pada hari ini orang tua ketika dia bermitra dengan sekolah, kebanyakan orang tua ini memiliki mindset apa? Mindset laundry, bawa baju ke laundry, bawa baju kotor ke laundry, bayar sekian, tidak mau tahu baju harus bersih, rapi dan wangi. Kalau tidak bersih, tidak rapi dan tidak wangi, yang salah siapa? Laundrynya. Kita bisa komplain. Nah, seperti itulah hari ini orang tua bermitra dengan sekolah. Dia bawa anaknya ke sekolah, tanya berapa harganya, uang pembangunan berapa, SPP berapa. Saya tidak mau tahu. Semester depan anak saya sudah hafal sekian, sudah rajin sholat, rajin puasa, taat sama orang tua, masuk surga, nanti kasih kepada saya mahkota. Selesai. Dan saya sering katakan ini contoh orang tua egois. Walaupun lebih baik daripada orang tua yang pertama saya katakan yang dulu. Ya, pada pertemuan lalu, orang tua yang pendidikan agamanya dia nggak peduli, pendidikan agama anaknya juga tidak peduli. Kalau ini lebih baik, tapi ini orang tua egois. Dia hanya menuntut anaknya baik, tapi dia tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya. Hidup ya. Jadi saya punya cerita. Saya punya teman dulu, sama-sama aktivis dulu di Masjid Salman, perempuan beliau ini. Jadi beliau pernah posting beberapa tahun yang lalu di Facebook, memposting tentang dialog beliau dengan anaknya. Jadi dia bilang sama anaknya begini, kamu nak rajin-rajin baca Quran, banyak-banyak hafal Quran, biar nanti Umi dapat mahkota. Kamu nggak sayang sama Umi, nah, kan begitu ya. Kamu nak harus banyak baca Quran, hafal Quran, rajin sholat. Kalau kamu sayang, hafal Quran. Kalau kamu sayang, banyak baca Quran. Kalau kamu sayang sama mama, sama Umi, sholat rajin. Ini anak zaman now. Ini anak zaman now. Anak ini kemudian bertanya kepada Uminya, Umi nggak sayang sama nenek? Apa maksudnya anak ini? Oh, anak ini cerdas ini. Umi nggak sayang sama nenek. Nah, adalah kita. Jadi kita nuntut anak kita kan rajin baca Quran, banyak baca Quran, hafal Quran, supaya nanti kasih mahkota buat kita. Rajin sholat. Seolah-olah ketika kita mengatakan itu kepada anak, kita nggak punya mama kita, ya kan? Kita nggak punya orang tua. Yang kalau kita sayang sama orang tua kita, kita juga harus melakukan apa yang kita suruh terhadap anak. Baca Quran banyak-banyak. Kalau bisa hafal Quran, rajin sholat, doakan orang tua. Nah, hari ini kita hanya menuntut anak. Kamu jangan jadi anak durhaka. Padahal mamanya durhaka sama neneknya. Jadi kita semua akan ditanya. Tidak ada yang terlepas dari pertanyaan. Sebagai anak kita akan ditanya tentang bakti kita kepada kedua orang tua. Dan sebagai orang tua kita juga akan ditanya tentang apa yang sudah kita lakukan ketika mendidik anak kita. Jadi jangan sibuk kita berpikir pertanyaan orang. Kamu nanti kalau nggak rajin sholat, kamu akan kita dulu. Ini juga sama sebenarnya di urusan suami istri. Yang jadi masalah pada hari ini, istri itu cerdas sekali dalam menceramahi suami tentang kewajiban suami. Dan suami juga begitu pintar menceramahi istri tentang kewajiban istri. Jadi saling menceramahi. Kewajiban kamu sebagai istri harus taat sama suami. Kalau nggak durhaka. Istri nggak mau kalah kan? Abang juga sama. Kalau misalkan selama ini apa yang sudah diberikan kamu, nanti juga masuk neraka. Nggak bertanggung jawab terhadap keluarga.
sama-sama menceramahi orang lain. Padahal kita tidak ditanya tentang kewajiban orang terhadap kita, tapi kita akan ditanya tentang kewajiban kita. Istri ditanya tentang peran istri nanti sama Allah. Tidak ditanya, wahai istri, bagaimana suamimu, tanggung jawab dia, nggak ada urusan. Maka ketika itu kita fokus pada siapa? Pada diri kita masing-masing. Ya. Nah, saya nggak banyak lagi ulang sampai kita pada tanggung jawab pertama pada pertemuan yang lalu apa? Memastikan kita memberikan kepada mereka makanan dari sumber yang halal. Nah, ini sebenarnya kaidah dasar ya. Nah, kalau hari ini rasa-rasanya kalau betul-betul murni halal satupun di antara kita nggak dapat. Kalau menjaga seperti mubarak dulu ya. Bahkan ada tuh Imam An-Nawawi itu ayahnya nggak mau makan hasil bumi dari daerah Irak tuh. Dari daerah Irak. Kenapa? Jadi dulu waktu masa Umar bin Khattab, daerah Irak itu diwakafkan untuk kaum muslimin. Tiba-tiba kemudian di kemudian hari ada ya akhirnya jadi milik pribadi. Jadi mereka menganggap buah-buah yang tumbuh dari daerah Irak itu kalaupun nggak haram syubhat. Bayangkan ya sampai sebegitu mereka itu menseleksi ini buah dari mana, ini makanan dari mana. Sebegitunya. Kita kayaknya enggak. Kalau debu-debu syubhat itu ada. Sekarang di mana yang nggak ada pencitraan hari ini mana? Di kampus ya, di kampus hari ini akreditasi. Coba lihat bawa laporan segala macam. Ya. Rumah sakit juga sama kan? Apa lagi? Tak ada yang lepas bu kita ini minimal syubhat. Cuman kalau yang ini kita tidak bisa hindari, jangan kemudian konyol rakus sama perkara yang haram yang kita usahakan. Kemudian yang berikutnya apa? Kita mencoba didik mereka dengan perintah kepada kebaikan. Ya, kita lihat di dalam Al-Quran ada begitu banyak kisah-kisah para nabi dan juga orang-orang yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Mereka membuka dialog dengan anak-anaknya terkait urusan akhirat. Jadi tidak hanya kita membuka dialog dengan anak-anak kita terkait urusan dunia. Contoh barang yang sempat kita contohkan ini Ramadan. Bagaimana kita membuka dialog itu? Kita ingatkan anak kita ketika kita belum melihat mereka ini interaksi dengan Al-Quran. Ini selama 1 hari ini kamu belum baca Al-Quran lagi. Tapi tidak lihat kamu baca Quran. Duduk dulu baca Quran. Oh udah tadi nggak lihat, baca Quran dulu. Jadi dialog itu harus ada. Jangan dialognya hanya pada baju baru berapa setel mau. Nanti Lebaran kita mau liburan kemana? Jangan hanya itu rapat kita. Jangan hanya itu dialog kita. Apalagi perkara-perkara yang sifatnya pokok dalam agama. Sholat. Kalau sudah kita ingatkan sholat, kita ingatkan lagi waktu sholat. Ini saya katakan kepada ibu-ibu, khususan kepada anak perempuan katakanlah. Tapi kalau anaknya laki-laki paling tidak itu sudah tercover dengan ajakan dari ayahnya pergi ke masjid. Tapi kalau ayahnya belum, ya ibu-ibu lah ambil peran itu. Ayahnya belum ke masjid, sholat 5 waktu aja udah syukur kali. Ya, paling tidak kita sebagai ibu ingatkan, ini sudah waktu sholat, apalagi bersegeralah. Apalagi kalau kita melihat mereka ini belum sholat karena disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak penting. Sibuk main game katakanlah, macam-macam lah gitu. Kesibukan-kesibukan yang tidak menjadi alasan bagi kita untuk menunda sholat. Ya, kemudian ini sudah sampai sini kan? Sudah sampai sini. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Mendoakan anak. Nggak perlu dijawab ya, tapi ini jadi perenungan kita. Seberapa sering kita mendoakan anak kita? Seberapa sering kita mendoakan anak kita? Mendoakan anak kita ini bukan hanya sekedar mendoakan biar dia cepat lulus kuliah. Lagi-lagi kita urusannya ke situ. Cepat dapat kerja, cepat dapat jodoh, bukan ke sana. Tapi kita meminta kepada Allah secara umum. Yang pertama apa? Agar Allah memberikan kepadanya petunjuk, menjaganya,
Kita nggak bisa mendidiknya sepenuh pendidiknya 100%. Kita punya kekurangan-kekurangan. Siapa yang bisa mengontrol anaknya 100% dalam satu hari? Tidak ada. Ini misalkan dia di rumah kita, dia masuk kamar, bisa kita kontrol dia. Apalagi zaman sekarang, apalagi kalau dia udah pegang ini, siapa yang bisa kontrol? Ibu mau kontrol kayak mana coba? Nah, mau kontrol kayak mana? Ibu ikuti akun dia, habis waktu kita bu. Sehingga apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga dia. Dan itu doa paling penting. Jadi tidak hanya sekedar mendoakannya cepat dapat kerja, enggak, itu dia, enggak kesana. Doa ini terkait erat dengan tanggung jawab pertama tadi, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu apa? Dia menjadi anak yang menjalankan perintah agama, sholat segala macam. Maka ketika kita mengajaknya, maka kita tambah dengan doa bahwa kita punya banyak kelemahan sebagai orang tua. Maka kita doakan dia. Yang pertama yang harus kita pahami apa? Apa kata Rasulullah SAW? Salasun da'awatin la turaddu da'watul walid wa da'watus shaim wa da'watul musafir. Ada 3 doa yang mustajab yang tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Doanya seorang ayah. Doa dari ayah kepada anaknya. Ini khusus dibilang ayah. Kalau diumumkan doa orang tua. Ini bukan berarti doa ibu enggak mustajab ya. Nanti di tempat lain. Karena emang ibu itu lebih erat sama anak. Jadi yang pertama doa ayah untuk anaknya. Nah, ketika dia memahami bahwa doa seorang ayah itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggal pertanyaan adalah orang tua ini seberapa sering berdoa untuk anaknya. Kemudian yang kedua apa? Doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga doa orang yang sedang safar. Ya. Nah, doa untuk anak itu kebiasaan orang-orang soleh. Kebiasaan orang-orang soleh. Sebelum bicara kebiasaan-kebiasaan ini, coba kita lihat Al-Quran. Di Al-Quran kan banyak sekali doa ya. Coba kita bandingkan doa di dalam Al-Quran. Doa anak untuk orang tua dengan doa orang tua untuk anak, lebih banyak mana? Hah? Doa orang tua untuk anak. Sepakat ya? Sepakat. Ada pemaham, ada sesuatu nggak, pelajaran nggak dari situ? Doa orang tua untuk anak lebih banyak daripada doa anak untuk orang tua. Ada pelajaran apa yang bisa kita dapatkan di situ? Betapa pentingnya kita memohon kepada Allah pertolongan dalam bab mendidik anak-anak kita. Itu satu. Doanya lebih banyak. Kita contoh saja doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim ada berapa? Setidaknya ada 2. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Itu 2. Ada satu lagi di surah Ibrahim itu. Doa Nabi Zakaria. Kemudian doa apa lagi? Doa di surah Al-Furqan misalkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi doa di surah Al-Ahqaf, ya kan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Itu doa untuk anak juga, itu komplit. Doa untuk orang tua, doa untuk anak juga. Pertama, doanya lebih banyak. Yang kedua, variasi doanya juga berbeda-beda. Ada yang minta menjadikan keturunannya menjadi orang yang mendirikan sholat, menjadikan anak-anak kita sebagai qurrata a'yun, ya kan? Menjadikan mereka sebagai anak-anak yang soleh. Jadi variasinya banyak, permintaannya banyak. Tapi doa anak untuk orang tua, setahu saya cuma 2 dalam Al-Quran. Itu pun redaksinya cuma 1. Apa? Minta kepada Allah ampunan untuk orang tua kita, cuma itu saja. Jadi doa anak untuk orang tua nggak kemana-mana, cuma 1. Allahumma firli wali walidayya, selesai ya. Tapi doa orang tua untuk anak macam-macam bu. Paham ya perbedaannya? Doa anak untuk orang tua minta ampunan, ampuni orang tua kami.
kasihanilah mereka. Tapi doa anak untuk orang tua, minta tolong kepada Allah, jadikan anak saya menjadi anak yang mendirikan sholat. Doa orang tua untuk anak, jadikan dia menjadi anak yang mendirikan sholat, jadikan anak yang menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tua, dan seterusnya. Jadikanlah dia anak yang soleh. Artinya apa? Di dalam Al-Quran secara tidak langsung mengajarkan kepada kita begitulah besarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, seberapa sering kita mendoakan anak kita? Kalau bicara doa seorang anak kepada orang tua, ya kayaknya itu sudah jadi pakem ya. Sejak kecil kita diajarkan habis sholat misalnya. Misalkan orang habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Itu biasanya yang dia doa tuh, Allah maafili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Begitu ya. Paling tidak itu kan, kecil-kecil begitu kan diajarkan. Nah, paling itu doa, Allah maafili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ada saja. Tapi doa orang tua kepada anak, apalagi kalau kemudian di waktu-waktu mustajab, seberapa sering kita mengingat anak kita. Katakanlah Bu ya, ada waktu mustajab, kita habis baca Quran, ketika turun hujan, di antara azan dan iqamah, ketika kita sedang berangkat haji, umroh segala macam. Pada waktu-waktu berharga seperti itu, seberapa sering kita mengingat tentang anak kita, memohon kepada Allah dengan amat sangat agar Allah menolong kita mendidik dia. Harapan kali Bu, ya Allah, saya ini kan nggak kuat lagi, nggak mungkin saya jaga anak saya. Apalagi kalau nanti pada satu hari dia sudah berpisah dari kita, Bu, merantau misalkan. Siapa yang bisa kontrol dia kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ada satu tokoh yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau itu memiliki doa khusus untuk anaknya. Beliau berdoa begini, Allahumma inni istahattu an u'addiba aliyan. Apa kata dia? Dia punya anak namanya Ali. Dia sebut nama anaknya ini. Ya Allah, sesungguhnya aku telah bersungguh-sungguh an u'addiba aliyan, untuk mendidik si Ali ini. Udah bersungguh-sungguh saya, udah menyempurnakan ikhtiar, sungguh-sungguh apa yang diperintahkan agama sudah saya lakukan. Falam aqdir ala ta'adibi, ya. Tapi saya tidak mampu ya mendidiknya dengan baik. Fa'adibuli, oleh karena itu ya Allah, didiklah dia untukku. Permintaan. Jadi dia mengadukan kepada Allah, saya sudah berusaha ya Allah, tapi saya tidak mampu. Ini Bu, Fudail bin Iyad ini kapan hidupnya? Dulu belum ada HP, belum ada medsos Bu, tapi dia sudah mengadukan kelemahannya kepada Allah tentang kelemahannya mendidik anaknya. Mungkin zaman dulu orang sudah berpikir, aduh anak zaman sekarang kok kayak gini ya, anak dulu ya. Sekarang juga kita bicara anak zaman sekarang. Kan persis sama waktu kita kecil dulu Bu. Orang tua kita yang kelahiran 40 kan menganggap anak zaman sekarang cukup, udah ada TV, radio, makin aneh-aneh aja. Itu kita dulu ada TV sama radio. Kita yang kemudian hidup hari ini bilang lagi anak zaman sekarang cukup gawat-gawat ya, udah ada HP, beda-beda dia. Kalau kata orang tua kita dulu zaman papa, zaman ayah dulu enggak ada TV dulu. Nah, enggak ada TV. Yang ada surat kabar. Karena mereka lahir di zaman kolonial. Sementara kita yang kelahiran 70-an, 80-an itu sudah berinteraksi dengan teknologi, sudah melihat dunia. Dan mereka menganggap gara-gara kita melihat TV, banyak hal-hal yang kita pelajari dari TV itu, sehingga membuat mereka merasa berat untuk mendidik kita. Sekarang barang lagi apa yang nggak ada sini. Jadi begitulah doa dari Fudail bin Iyad. Ini kalau misalkan tadi apa tadi? Wa aslih li fi dzurriyyati, itu ada di surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Kemudian doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dia minta kepada Allah apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan anak dan cucunya itu daripada menyembah berhala.
Menyembah berhala. Sudah doa Bu ya. Yang berikutnya bersabar. Bersabar. Jadi mendidik anak itu butuh kesabaran. Ini kita nggak bilang anak itu bandel ya, belum bicara ke sana lagi. Ini nggak bandel aja perlu kesabaran. Ada proses. Jadi ketika kita mengingatkan anak kita, tidak ada ceritanya anak itu langsung baik dengan nasihat sekali, nggak ada. Kalau usah jauh-jauh, tapi di rumah saja. Itu urusan taruh anduk di mana, baju kotor taruh di mana, itu berulang-ulang. Besok di situ lagi. Kalau kalimatnya udah berapa kali Abi bilang jangan taruh di sini, udah dibuatin gantungan di sana masih taruh di sini juga. Besok, bukan besok, nanti sore, ada lagi. Ini siapa ini? Diingatkan Bu ya. Berapa kali kita bersabar? Seolah-olah kan kamu apa nggak ngerti? Ya itulah dia anak-anak. Walaupun kita boleh marah, tapi marah ini dalam hal apa? Takdib, mendidik. Dia harus ditegur. Tapi kita memarahinya dalam rangka mendidik. Dan besok ingatin lagi. Besok lusa ingatin lagi, itu urusan taruh anduk basah. Nanti tiba-tiba celana udah di atas lemari. Kok bisa di atas lemari? Udah lebar. Ya. Itu dalam hal perkara sehari-hari Bu, mendidik dia menjadi anak yang mandiri. Walaupun ini juga menjadi persoalan Bu ya, kami memperhatikan mulai dari di SD, kemudian di daya. Orang tua yang begitu memanjakan anak sehingga anaknya nggak mandiri, cebok aja nggak bisa. Udah SMP ganti baju aja kayak nggak ngerti dia. Itu siapa? Orang tuanya. Memang betul-betul saya tak habis pikir dari mana dia dapat ilmu menyayangi anak harus diservis begitu, sehingga anak menjadi tidak mandiri. Kelewatan memang. Kelewatan. Jadi anak itu kayak, maaf ya, cuci kolor aja jangan anak saya. Anak saya tuh ini kisah nyata nih Bu. Di pesantren ada orang tua anak saya antar ke pesantren ini untuk hafal Quran. Cuci biar saya semua. Jangan dalam cuci Bu. Padahal kita disampaikan ini anak perlu diajarkan kemandirian. Tapi dia mengatakan enggak. Itu anak kamu, anak saya enggak. Anak saya jangan saya ganggu, dia jangan stres. Pokoknya dia hafal Quran. Tunggulah waktunya nanti anak ini besar, mamanya jadi budak di rumahnya, jadi babu. Hafal Quran emang. Tapi hafal Quran itu ada sampah, dia tidak punya sensitivitas untuk mengurangi sampah, membersihkan rumah. Kenapa? Sejak kecil dia sudah dididik, tidak ada tanggung jawab di rumah. Nanti barulah udah seperti itu anaknya gede baru curhat, termasuk sama Ustaz. Anak saya Ustaz. Anak saya Ustaz, tidak bisa ini, tidak bisa itu Ustaz. Itu udah mau kawin. Udah kawin bahkan. Udah kawin anaknya laki-laki sama istrinya, Bang, kayak mana cara pasang ini kompor gas nih? Bentar, aku telepon mama dulu. Mama, ini kompor gas ini tidak bisa dipasang Mama. Itu siapa yang didik? Orang tua. Maka saya sering katakan, di satu sisi ini yang sebaya-sebaya saya Bu ya, nggak tahu sebaya ibu, yang sebaya-sebaya saya. Udah mulai ada percakapan di antara kami. Anak zaman sekarang lemah-lemah kali ya. Lemah-lemah kali. Terus saya bilang apa? Yang buat lemah dia siapa? Kita. Yang membuat mereka lemah pada hari ini kita. Siapa? Kita, generasi kita. Jadi kita bertanggung jawab. Jadi kalau ada masalah di satu generasi, maka tanggung jawabnya di generasi di atasnya, berarti mama bapaknya. Hari ini yang menjadi orang tua siapa? Generasi kami misalkan, yang anak-anaknya itu SD kan, kelahiran 80-an atau akhir 70-an. Ini anaknya sekarang di mana? SD, SMP, kelas 1 SMA. Kalau ibu-ibu yang kelahiran 60-an udah kuliah kan? Nah, udah mulai kuliah beda. Tapi ini yang saya katakan anak sekarang memang nampak lemah, dan lagi-lagi seperti orang tua ini nggak ngeh bahwa yang membuat anak mereka itu lemah dia sendiri. Itu yang saya katakan tadi.
Jadi orang tua yang sepertinya tidak memahami bahwa persoalannya ada pada mereka, bukan pada orang lain. Nah, bersabar. Ada satu yang sering kita ingatkan dulu, kalau saya ingat dulu Ustaz Nazil juga sering mengingatkan. Contoh misalkan dalam perkara sholat, ya. Dalam perkara sholat, ada doa kan, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita doakan agar anak kita menjadi anak-anak yang mendirikan sholat. Tapi kan kewajiban kita mengingatkan dia sholat. Sederhananya begini Bu, yang namanya sabar. Anak 7 tahun itu sudah kita suruh dia sholat. Kalau dia usia 7 tahun disuruh sholat, maka sebelum 7 tahun dia sudah diperkenalkan sholat. Usia 10 tahun, kalau dia tidak sholat, pukul. Kenapa ada pukul? Sudah perlu kita nampakkan bahwa masalah sholat ini serius. Dan hari ini kan sudah saya katakan pada pertemuan yang lalu, ada begitu banyak orang yang menganggap perkara sholat ini sepele. Seolah-olah kalau dibandingkan meninggalkan puasa lebih mengerikan daripada meninggalkan sholat. Jadi puasa itu patuh sekali Bu, sholat yang jangan suruh. Sholat yang jangan suruh. Dah, antara 7 tahun ke 10 tahun itu ada berapa jaraknya? 3 tahun. 3 tahun itu 365 dikali 3 berapa? 1000 katakanlah, 1000 sekian. Satu hari itu ada 5 waktu sholat. 5 kali 1000, 5000. Itu dengan catatan sekali diingatin sholat langsung sholat. Kenyataannya tidak begitu. Udah sholat belum? Sholat terus. Langsung sholat ya? Tidak Bu. Bangunin subuh misalkan. Bangun. Habis itu kita pergi ke kamar mandi wudu, balik lagi belum bangun dia. Diingatin lagi Bu. Jadi kalau dalam satu waktu sholat saja kita perlu 5 kali mengingatkan. 5 kali 5 25 kali 1000 Bu, 25.000 Bu. Itu belum lagi di luar waktu sholat. Kamu tadi sholatnya telat. Kenapa bisa sholat? Jangan lagi diulangi ya. Tambah lagi Bu, ingatin terus sholat. Itu butuh kesabaran Bu, tuh. Kemudian usia 10 tahun boleh pukul dan juga tetap ingatkan. Katakanlah dia balik usia 15 tahun Bu, ada 5 tahun lagi Bu. Kali aja 365 dikali 5 tahun dikali 5 dikali 5 lagi. Anggap aja satu waktu sholat 5 kali ngulang. Berapa kali Bu kita harus bersabar? Nanti ada lagi kasus dia nggak sholat, tinggal sholat, semalam isya ketiduran, kita repetin lagi Bu. Itu dia belum balik Bu, tapi kita sudah kondisikan Bu. 10 tahun belum balik, tapi sudah dikondisikan Bu. Ini perkara serius. Begitulah sabarnya Bu. Sudah doa terus menerus, diingatkan terus menerus, dan istiqomah di atas doa yang terus menerus, dan istiqomah di atas nasihat yang terus menerus. Itulah dia yang disebut dengan kesabaran. Itu baru sholat, belum lagi yang lain, belum lagi kita tambah dengan puasa, belum lagi kita tambah dengan akhlak dia, belum lagi kita tambah dengan nasihat dia dengan HP, dengan kawan-kawannya, belum lagi kita tambah dengan Al-Quran lagi. Oh Ustaz, anak saya udah masuk pesantren. Enggak Bu, tetap. Kan saya katakan Bu, bahwa pendidikan orang tua, nasihat orang tua itu tidak akan pernah hilang hatta anaknya masuk ke pesantren. Tetap diingatkan, beda Bu. Nah, jangan sampai artinya Ibu mengira kalau dari pesantren sudah aman ya. Enggak Bu. Di satu sisi pesantren itu ya tempat dia menuntut ilmu, tapi jangan salah, pesantren itu juga tempat dia bertemu dengan kawan-kawannya. Jadi di satu sisi itu dia berada di lingkungan pendidikan yang baik. Kenapa? Diajarkan agama. Tapi di sisi lain dia punya kerentanan Bu. Kenapa? Lingkungan. Bu bisa bayangkan ya, anak kita satu, kita udah kondisikan dia begini, bertemu sama kawannya yang di keluarganya lain lagi kan. Salah-salah anak kita kena penyakit, bukan baik di pesantren itu. Kok jadi bandit anak saya masuk pesantren? Ya karena lingkungannya.
Selalu saya katakan, anak saya baru 1 semester pesantren, dia ada bilang, kawan dia ada yang suka maki, ngomongnya sedikit maki. Itu anak hafal Quran. Anjir. Kan nggak connect. Dan saya pernah mendengarkan Bu, lagi jalan-jalan di belakang anak-anak tuh main-main, bercanda-bercanda, olok-olok, makinya tuh kebun binatang Bu. Langsung saya tegur, kamu kan hafal Quran di sini, kenapa ngomongnya macam-macam gitu? Jadi mereka seperti tidak bisa memahami Bu, ada hafal Quran dan itu berpengaruh kepada akhlak mereka. Mereka belum paham Bu. Maka kita pahamkan. Kenapa mulut yang hafal Quran bisa keluar kebun binatang juga? Nggak masuk. Bahkan mereka hafal Quran, bahkan ayat yang mereka hafal itu mereka tidak ngerti dan mereka nggak lakukan. Saya pernah tegur keras Bu, di beberapa pesantren. Jadi ketika saya ngisi itu ada yang baca Quran ya. Nah, untuk memberkahi acara kita pada hari pembacaan ayat suci Al-Quran, kawannya maju. Itu kawannya maju baca Quran, ribut. Langsung saya tegur, nggak saya kasih materi. Kalian kan hafal Quran, dah hafal ayat, dah hafal surat ini, dah hafal surat ini, dah hafal surat ini, sudah. Apa kamu nggak pernah baca? Kalau dibacakan Al-Quran itu harus diam. Macam-macam mereka hafal ayat itu, tapi mereka nggak lakukan. Jadi masuk anak ke pesantren itu bukan berarti selesai kita ingatkan. Apalagi untuk standar-standar etika pokok, etika dasar. Cara ngomong sama orang tua itu nggak connect mereka tuh. Dan jangan berpikir kayak kita dulu menganggap itu nggak perlu dibilang kan. Ternyata anak sekarang harus dibilang, mereka nggak ngerti betul. Jadi intensitas mereka dengan HP itu mengaburkan sensitivitas mereka. Makanya jangan heran kalau ada orang jatuh dia ketawa. Kita dulu nggak Bu, ada orang jatuh dia ketawa Bu. Itulah yang kita nggak sadari bahwa efek dari sini kan. Kenapa ya? Banyak konten-konten di sini jatuh orang musibah dijadikan konten lucu. Dia lihat dari kecil Bu, ketawa Bu. Dari kecil itu lihat orang. Kemudian dia lihat orang jatuh live ini, ketawa juga dia. Kalau kita dulu nggak ketemu yang kayak gitu, nggak ada konten kan? Apa konten? Dengar radio. Konten apa di sini? Pulang dari SMA, buka radio, Vina-Vira, Adi Maja, tergantung selera. Ada yang selera dangdut, Adi Maja. Ada yang selera ngepop sedikit, Vina-Vira, yang agak gaul dikit ya kan. Itu aja kerjanya. Selebihnya nggak ada buka HP sekarang. Natif, mereka ini warga asli informasi teknologi, generasi Z itu. Umur 2 tahun dia udah ngerti kuota, download. Kita kapan tahu download? Apa download itu? Saya Bu, tingkat 1 kuliah, saya masih agak-agak jarang Bu download. Apa tuh download? Download aja, kayak mana cara download? Install, kayak mana cara install? Ya iyalah, mana ada download. Waktu SMA itu pakai komputernya 2 disket, tahu Ibu ya disket ya? Tahu disket? Nah, ada yang nggak tahu disket bahkan? Disket yang kecil, disket yang besar, floppy A, floppy C. Mana ada download. Begitu tinggal 1 kuliah, ketemu sama teman-teman di Bandung itu udah download. Tuh, asing sama siapa tuh download, upload. Nggak tahu. Anak sekarang 2 tahun download, upload, dengan dia. Konten, memang mereka generasi asli Bu, langsung ketemu sama ini. Begitu lahirnya langsung. Dan itu akhirnya ya membuat mereka juga berbeda dengan kita. Makanya jangan pernah berpikir anak-anak itu hana payah tapegah. Harus kita ingatkan. Emang harus kita bilang kayak gini caranya. Nah, begini caranya. Beda Bu ya, beda zaman. Beda zaman. Karena kalau nggak apa, mereka akan melihat ini standarnya. Saya kasih contoh ya, ini standar etika sederhana saja. Saya ada ngajar tahsin, ini dulu. Ada kelas orang tua, bapak-bapak campur sama anak-anak. Bapak-bapak ini kan di atas saya Bu, usianya Bu. Sudah ya, ini saya bilang perbedaan standar etika ya. Yang pada hari ini anak-anak itu tidak ada. Yang saya lihat karena emang kita nggak ingatkan, karena kita menganggap itu nggak perlu diingatkan. Jadi ketika mau masuk ruangan, saya berhenti.
Saya mempersilakan, silakan Pak masuk duluan. Si bapak juga berhenti, silakan Ustaz masuk duluan. Saya berhenti karena ini orang tua, saya hormati, silakan Bapak masuk duluan. Bapak itu berhenti karena menganggap saya ini gurunya. Ustaz silakan duluan. Tiba-tiba ada anak yang jadi peserta kelas, masuk. Nggak ada assalamualaikum, nggak ada apa-apa. Bukan kita. Nggak ada assalamualaikum, dia salam saya, nggak ada gurunya. Dia assalamualaikum sama bapak yang udah tua yang udah putih rambut. Nggak ada juga. Dia masuk terus bu. Nyelonong goyanya dia. Kita udah sama-sama nggak masuk nih, silakan Pak, silakan Ustaz, silakan Pak, silakan Ustaz. Paham ya? Ini anak-anak ini kayak mana? Kan nggak bisa kita bilang, kok bisa anak sekarang begitu ya? Karena akhirnya saya mengambil kesimpulan bu, daripada marah, berarti kita harus menyimpulkan anak sekarang itu harus dibilang. Sini. Ini bu, saya kasih contoh ya. Etika ngomong di HP. Ibu kalau hubungi saya gimana? Assalamualaikum Ustaz, Mama Ustaz, saya ini ya. Bisa tolong gantiin Ustaz Arif Ustaz hari ini karena Ustaz Arif berhalangan. Kok nggak bisa bu? Saya juga ada. Oh terima kasih Ustaz. Ada anak bu, ini anak rohis bu ya, anak pengajian. Hubungi saya. Ustaz bisa tolong di sini? Nggak bisa. Oh alah. Ya sudahlah nggak apa-apa. Itu anak rohis, bukan anak ngeband ya. Hubungi saya dulu, saya kan. Kemarin lagi, pertama dihubungi, ngisi kajian remaja, udah oke. Saya bilang oke, insya Allah. Tiba-tiba hari -1 ya, H-1. Ustaz, apakah Ustaz bersedia mengisi besok? Saya bilang, kok tanya lagi bersedia? Saya bilang. Itu nggak etik, saya bilang. Saya ingatkan bu, itu nggak etis. Kamu tanya lagi, saya bersedia atau tidak? Kan kemarin udah saya bilang. Kan sebenarnya capek bu, tak apa diingatin. Seharusnya dilakukan apa? Ustaz mohon maaf mengingatkan bahwa besok jadwal Ustaz. Ini nggak dia tanya lagi, apakah Ustaz besok bersedia mengisi? Begitulah bu cara komunikasi. Ini mahasiswa bu, yang oalah tadi itu oalah. Akhirnya bu saya awal satu kali saya masih biasa aja bu, mungkin keceplosan ya. Terus ternyata dia punya kebiasaan itu. Beberapa kali dia hubungi saya, setiap kali saya nggak bisa dia akan mengatakan oalah ya udah Ustaz nggak apa-apa. Titik. Begitu zaman sekarang. Dan harus diingatkan. Dulu saya nggak begitu bu, bawaannya emosi aja. Kok bisa? Kayak mana anak zaman sekarang? Ternyata nggak bisa bu. Setelah saya lihat, memang zaman mereka beda. Memang harus diajari. Sini. Jadi kalau datang orang tua begini, kamu kalau misalkan datang guru begini, memang dibilang, betul-betul dibilang, di briefing habis. Nah, semua itu butuh kesabaran. Sabar di sini bu, apa maksud bersabar di sini? Tetap tadi itu bu ya, mengingatkan. Walaupun kita merasa apa yang kita ingatkan itu seperti belum ada perubahan. Ingatin lagi, belum ada perubahan. Ya ingatin lagi. Ingatin terus. Belum ada perubahan, doa terus. Belum ada perubahan, tetap doa. Nah, tetap berdoa walaupun belum ada perubahan, tetap mengingatkan walaupun belum ada perubahan. Itu menunjukkan apa? Yang tak boleh hilang pada orang tua itu harapan. Karena dia masih memiliki harapan, maka dia terus berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah didiklah anak saya. Ini dia masih banyak nggak sholatnya ya Allah. Besok belum sholat juga tetap aja, ya Allah bantu saya. Tetap ingatkan, kamu kenapa nggak sholat? Kemarin kok udah tinggal sholat lagi, kan dah mama yang bilang janji mah, kali ini janji mah. Besok kenapa nggak sholat lagi? Ingatin lagi bu. Jangan pernah putus asa. Nah pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana takaran kesabaran itu? Ukuran kesabaran itu, saya udah bersabar Ustaz. Udah berapa kali ingatinnya? Udah 1 semester saya ingatin terus, nggak ada perubahan. Kita lihat ya, bagaimana kesabaran orang-orang di dalam Al-Quran. Paling gampang saja bu, kita lihat pertama Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf di surah Yusuf. Ya.
Ini sebelum kita masuk ke Nabi Yusuf ini Bu ya, di slide saya ini udah mau terima kasih nih. Tapi sebelum masuk ke Nabi Yusuf ini, saya hanya ingin mengatakan begini. Hari ini kita seperti punya standar ideal dalam rumah tangga, dan idealnya itu kita ambil dari tontonan. Ini orang tua zaman sekarang, apalagi orang tua muda. Dari mana diambil tontonan? Nah, ada yang suka nonton film Korea, ada yang suka nonton film apa lagi? Turki, sinetron itu Bu. Itu saya pernah katakan kepada beberapa teman saya, dosen muda itu jangan nonton. Itu akan mempengaruhi pola pikir kamu, saya bilang. Tontonan kamu itu akan mempengaruhi cara pandang kamu terhadap pasangan. Pasangan saya kok nggak kayak gitu, romantisnya kok nggak kayak gitu. Di film itu kayak mana romantisnya? Jadi kita mengambil standar idealnya justru dari sinetron, drama, tontonan, atau dari sosial media. Selebriti hari ini kan flexing Bu ya, orang memamerkan keromantisan. Kita cuma lihat yang dipamerkan itu, di belakang kita nggak tahu Bu. Padahal banyak kisah kan, romantis tiba-tiba setelah itu KDRT. Kaget kita, kok bisa? Kemarin kan mesra kali, makan disuapin. Dan kita kemudian suami sudah begitu. Kata si suami, istriku juga begitu. Jadi kita di rumah tuh punya halusinasi masing-masing. Sebagaimana dipertontonkan oleh selebriti, selebgram ya, sebagai dream couple, pasangan impian. Kenapa selalu banyak Bu? Bahkan terakhir kapan ya waktu itu ya? Mesra, tiba-tiba kedapatan istrinya meninggal, suaminya yang bunuh. Padahal orang sudah memberikan pujian nih, hebat kali ini, romantis sekali ya. Apa sih tips dan triknya? Tiba-tiba udah di Turki, tiba-tiba udah India, besok udah dipukul. Kita bingung. Tapi kadung kita sudah punya fantasi. Apa yang rusak di situ? Yang rusak pertama tetap saja syukur. Suami nggak bersyukur kepada istri nggak bersyukur kepada suami nggak bersyukur kepada anak juga nggak bersyukur. Hilang syukur di rumah itu. Kenapa? Tontonan. Kita punya standar ideal yang nggak ada sebenarnya. Kadang kalau kita pikir pakai akal sehat, mana ada tiap hari main suapin? Gak ada waktu lah. Sini Bang. Makan pagi suapin, makan siang suapin. Agak percaya saya. Makan sendiri aja napa? Nah, bagaimana sebenarnya keluarga dalam Al-Quran? Keluarga dalam Al-Quran tidak begitu Bu. Keluarga dalam Al-Quran itu realita, bahwa rumah tangga itu ada persoalan, ada masalah. Masalahnya macam-macam. Ada keluarga yang suaminya soleh, istrinya bermasalah. Sehingga kita mengambil contoh bagaimana kesabaran suami atas istrinya. Nabi Nuh 950 tahun menghadapi istri. Bukan beda selera ceplok sama dadar ini, beda keyakinan ini. Yang satu sembah berhala, yang satu menyembah Allah semata. Nabi Lut bagaimana istrinya ini memang orang normal, tapi promosi LGBT dahsyat. Bahkan yang tukang bocorin, ada tamu itu istrinya. Datang malaikat 3 tuh berwujud laki-laki yang super duper ganteng. Itu istrinya langsung, ada orang ganteng di rumah. Buruan, stok terbatas, limited edition. Dia yang tukang tuh. Bisa bayangkan Nabi Lut Bu, kayak mana Bu dengan istrinya Bu? Ada yang istrinya soleha, suaminya salah. Fir'aun. Itu ideal apa? Ideal nggak? Ideal Bu. Itu nggak ideal itu. Ada lagi orang tuanya, anaknya soleh, orang tuanya yang bermasalah. Nabi Ibrahim, ya kan? Nah, ada lagi orang tuanya baik, anak-anaknya bermasalah. Nah, ini dia contohnya Nabi Yakub ini. Anaknya ada berapa? Anaknya berapa? 11. Anaknya ada 11. Sepakat?
Yang dalam Al-Quran berapa? Yang sujud itu berapa dibilang? Sujud itu ada 11 bintang, bulan dan matahari. Bulan matahari itu orang tuanya 11 ya, 11 ya. Apakah ada 11 ya? Nah. Apa yang terjadi di rumah tangga Nabi Yakub? Sibling rivalry kan? Rivalitas di antara saudara kandung, Bu. Tak akur. Iri dengki. Ibu bisa bayangkan, Bu, kalau hari ini anak kita dipanggil sama pihak sekolah gara-gara anak kita pukul orang, Bu. Nggak tahu bilang, Bu. Kayak kemarin beberapa bulan yang lalu saya lagi di mana ya? Istri saya WA forward tentang pemukulan di pesantrennya di Banda Aceh. Saya begitu di WA dalam masa itu. Yang saya pikirkan jangan-jangan ini anak saya dipukul orang. Itu depan ada saya ingatin ya, Bu. Kamu kalau dizalimi sama orang kamu boleh balas. Kalau kamu dipanggil sekolah, Abi akan datang. Tapi yang bermasalah jangan kamu zalimi orang. Itu saya ingatin ya, Bu. Kamu zalimi orang itu aja. Nah begitu saya pikir nih jangan-jangan anak saya pukul orang nih dalam masa itu. Saya pikiran di rumah sendiri saya. Pulang saya tanya, ini Bang Apis pukul orang? Bukan. Ada pemukulan. Oh alhamdulillah, bukan Bang Apis yang memukul orang. Dibilang sama istri saya, kalau dia dipukul gimana? Kalau dia dipukul tak apa-apa, masih aman tuh daripada dia memukul orang. Bagi saya dia memukul orang lebih berat daripada dia dipukul. Ternyata dia dipukul emang. Tapi bagi saya berita anak memukul orang itu pusing. Dan ketika kami dimediasi, saya mengamati, Bu, orang tua yang anaknya pemukul itu ada yang nangis, Bu. Kenapa? Hancur hatinya, Bu. Anaknya dikirim ke pesantren kok bisa mukul orang. Hancur hatinya, Bu. Kasihan kita lihat, Bu. Saya kasihan orang. Ada yang bilang saya udah turun berat badan. Kenapa tadi? Gara-gara mikirin anaknya. Stres, Bu. Iyalah, Bu, malu kan? Nah, sebandel-bandel anak kita masih mukul, Bu. Ini anaknya punya insting membunuh. Uqtulu Yusuf, bunuh aja Yusuf itu, bunuh aja adik kita itu. Berarti kan kalau udah kalimat bunuh, Bu, itu bunuhnya bukan satu orang, Bu, rapat. Jadi punya anak 11. Lain mama. Bunjamin sama Yusuf, mama lain. Ini 9 orang ini, 9 orang rapat, Bu. Sudah insting membunuh, rame-rame membunuhnya. Buat rapat lagi, Bu. Dan kalimatnya apa kata dia dalam Al-Quran itu? Abis kita bunuh dia, kita tobat jadi orang baik. Saya bayangkan kalau anak kita begitu. Kita bilang, anak punya insting membunuh untuk adiknya. Adiknya itu masih kecil. Yusuf itu masih kecil, 7 tahun. Nah, kemudian apa yang terjadi? Buat rencana lagi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kalimat bunuh Yusuf itu tak jadi. Akhirnya apa? Dibuang ke sumur kan? Alasannya apa? Kami bawa main-main Yusuf. Ternyata sampai sana dilempar Yusuf ke dalam sumur. Itu dipukul. Nabi Yusuf itu dipukul. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan habis dilempar ke sumur, mereka balik lagi ngambil Yusuf kemudian dijual. Ada satu riwayat mengatakan begitu. Jadi ada satu riwayat mengatakan dilempar ke dalam sumur, mereka pulang kemudian lewat kafilah dagang ambil anak itu. Enggak. Jadi mereka balik, mereka angkat, mereka jual dengan harga murah. Jadi dijual buatnya. Bu ya. Dan kemudian ketika pulang dia bawa baju adiknya itu berlumuran darah kambing. Sebegitu taunya dia, Bu, buat skenario, Bu. Ini anak ini. Nah, bagaimana hati kita, Bu, kalau kita punya anak begitu? Ibu gimana, Bu? Pingsan di tempat itu. Ya kan, Bu ya? Ya, Bu, stres itu. Nah, pertanyaannya, Bu, berapa lama Nabi Yakub itu bersama anak-anaknya yang membohonginya, Bu? Nabi Yakub ketika dibawa baju Yusuf berlumuran darah, tahu nggak Nabi Yakub bahwa Yusuf belum meninggal? Tahu, Bu, kan takwil mimpinya.
Nabi Yakub yang mentakwilkan itu 11 bintang, bulan dan matahari, bahwa dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika mereka bawa baju Nabi Yusuf berlumuran darah, Nabi Yakub tahu anak-anaknya ini berbohong. Dan dia harus tinggal sama anak-anak pembohong itu. Nah, ya. Sampai kemudian kalau ibu buka surah Yusuf itu, di akhir sana anak-anak ini mengatakan, ya abana istaghfir lana dzunubana. Ya, anak-anak yang 9 orang ini pada satu masa di kemudian hari mengatakan, wahai ayah kami, mintalah ampun atas dosa-dosa kami. Kami mengaku bersalah. Berapa lama itu? 40 tahun tak kurang. 40 tahun tak kurang. Kenapa Ustaz bisa dikatakan 40 tahun tak kurang? Ketika Nabi Yusuf itu dilempar dalam sumur, kalimat anak yang berada dalam sumur itu gulam. Gulam itu 7 tahun. Bukan fata ya. Fata itu pemuda. Ini gulam. 7-10 tahun. Sudah ya. Kemudian ketika dia berada di Mesir, Nabi Yusuf ini kan sampai besar ya, sampai jadi pemuda. Digoda sama ibu angkatnya. Terus ya kan Bu ya, masuk penjara. Itu berapa tahun itu? Habis itu ketika masuk penjara, mentakwilkan mimpi raja. 7 tahun masa subur, 7 tahun masa paceklik. Itu 7 ada 14 itu Bu. Ya kan? Kemudian cerita lagi ketika mereka didatangi oleh saudara-saudara kandungnya dari Kan'an menuju Mesir. Itu bolak-balik Bu. Ibu kalau baca kisah Nabi Yusufnya itu bolak-balik itu. Pertama datang, kemudian Nabi Yusuf mengenali mereka. Oh, ini kakak-kakakku nih yang kemarin lempar ke dalam sumur nih. Tapi Nabi Yusuf nggak bilang dia Yusuf. Kemudian dibuka cerita, kalian punya saudara yang lain, kami punya saudara yang lain. Satu ayah, tapi dia nggak datang. Ayah nggak mengizinkan kepada kami. Nggak mengizinkan kami pergi. Dulu ada kasus. Tahu ya, itu berapa lama Bu sampai Nabi Yusuf jadi raja? Berapa tahun? 40 tahun tak kurang. Sebegitulah kesabarannya. Sebegitulah kesabaran Nabi Yakub sampai si anak ini taubat. Artinya apa di situ kita ambil? Tidak ada putus asa pada diri seorang Nabi Yakub. Anaknya udah gede-gede, ya tetap aja Bu, masih ada harapan. Selama anaknya masih hidup, inilah harapan saya. Sudah, kemudian Nabi Nuh ya. Kalau Nabi Yakub masalahnya bukan pada keimanan, anaknya beriman, tidak mempersekutukan Allah. Masalahnya apa? Tidak pas sama saudara kandung, sampai mau bunuh-bunuhan, padahal beriman. Kalau ini tidak mau menyembah Allah. Berapa lama diingatin? Nah, bukan 40 tahun ini, ratusan tahun ini. Nabi Nuh ini terus diingatin Bu, terus diingatin. Sampai kapan Bu? Sampai kemudian turun azab. Dalam surah Hud itu dikatakan apa? Ketika Nabi Nuh sudah berada di dalam kapal, dia melihat anaknya Bu terombang-ambing di gelombang itu, gelombang air bah itu. Apa yang dia katakan? Ya bunayya, kalimatnya Bu, ya bunayya, irkam ma'ana. Wahai anakku, ikut sama-sama. Enggak ada kalimat di situ Bu. Rasain kok kan? Emang selama ini rasain, enggak ada Bu. Nggak ada ya? Nggak dengar apa kata orang tua. Nggak dimarahin Bu. Tapi sampai dengan detik itu anaknya itu masih hidup dan dia masih mengingatkan anak. Nah, kemarin kamu nggak percaya. Nah, apa yang saya katakan? Azab Allah segala macam. Kan Nabi itu mengatakan apa? Inni lakum nadhirum mubin. Aku adalah memberi peringatan kepada kalian sebelum datang azab. Kalian nggak percaya azab itu datang. Sekarang azab sudah datang. Apalagi? Udah kejadian Ayo sini. Berirkam ma'ana, bersama saya, bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, jangan ikut-ikut sama orang kafir itu. Apa kata anak itu? Oh enggak ayah, saya akan mencari perlindungan ke gunung. Masih enggak mau.